Baik, dari step pertama kita akan menambahkan transformation. Kemudian kita di sini akan mencari Microsoft input, Excel input. Kemudian kita tambahkan ke sini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari sort rows, dimana kita akan menambahkannya di sini lagi. Selanjutnya setelah itu kita akan menambahkan group by, lalu meletakkannya di sini. Kemudian sebentar, ya, kita copy, kita taruh di bawah sini agar sesuai dengan apa yang ada di modul. Kemudian selanjutnya kita akan mencari merge join. Kemudian kita letakkan di sini. Selanjutnya kita akan mencari select value, ya, kita taruh di sini dulu. Kemudian sesuai dengan apa yang di modul, lalu kita akan mencari Microsoft output sebagai tampilan untuk menampilkan output dari apa yang kita buat. Oke. Kemudian kita klik di Microsoft Excel inputnya, kemudian kita ubah nama dari Microsoft Excel input menjadi sumber data. Kemudian kita browse dari dictionary kita. Kemudian kita cari file yang sudah kita download di Elsa tadi, di Lenovo. Sebentar, ini di download. Kemudian ini ya, sumber data SLS. Kemudian kita open. Lalu setelah itu kita add dari data tersebut untuk menambahkannya. Kemudian kita klik OK. Tahap selanjutnya kita set dulu untuk menambahkannya. Get sheet name, kita cari sheet 1, klik 2 kali, lalu klik OK. Dan sudah. Ini sudah ditambahkan, lalu kita klik OK. Di iFill kita cek dulu, kita get iFill from header row. Kemudian datanya sudah masuk ke Microsoft Excel input ini. Klik OK. Kemudian kita sebentar, ini kita salah pencet dulu ya. Kemudian kita hubungkan dari sumber data ini ke sort row dulu, tapi sebelum itu kita preview dulu ya. Kita preview untuk menampilkan hasilnya, apakah datanya sudah berjalan dengan baik atau belum, atau datanya sudah bisa ditampilkan atau belum. Kemudian close, lalu kita close lagi. Kemudian kita hubungkan dari sumber data ini ke sort row agar mereka bisa mengirim data dari sumber data tadi. Kemudian di sort row kita akan mencari field name-nya, lalu kita cari di sini, kita mencari nama karyawan. Kemudian ascendingnya kita ganti menjadi Y. Case sensitivity compare-nya kita ganti menjadi N. Kemudian sort based on current local kita ganti menjadi N. Collateral set-nya kita menjadi 0. Sini kemudian
preservernya kita menjadi Y. Oke. Ya, seperti ini. N ya, N. Maaf, salah. Kesalahan teknis di awal. Kemudian nomor 2 kita kemudian nomor 2 kita input tanggalnya. Setelah tanggal di ascendingnya kita input Y. Kemudian di case sensitive-nya komponen kita input N. Kemudian di sort base in current local kita input N juga. Calculator set-nya kita input nomor 0, dan kemudian per sorted-nya kita input N. Sorted-nya kita input N. Kemudian kita dapat nama karyawan dan tanggal ini. Iya, setelah itu kita untuk nomor 3 kita ambil jamnya. Kemudian ascendingnya kita setel ke Y. Sensitivity komponen kita setel ke N. Sort base current lokalnya kita setel ke N. Calculator state-nya kita setel ke 0. Lalu presortnya kita setel ke N. Iya, sampai sini sudah. Sebenarnya kita hanya butuh 3 data di sini untuk dari sumber data ke sort row-nya untuk. Oke, kalau kita hubungkan sort row ke group by. Iya, sudah bisa ya. Oke, lalu hubungkan lagi ke group by 2. Lalu kita copy saja di sini. Kita mengklik copy, kemudian di group by kita akan sedikit melakukan pengaturan, ini mana kita mengubah grup B1 ini menjadi jam datang. Oke. Kemudian di group field ini kita akan memasukkan nama karyawan. Kemudian setelah itu kita selanjutnya kita akan memasukkan tanggal. Setelah itu di aggregate-nya kita akan memasukkan jam, kemudian jam datang. Jadi kita di sini ketik manual ya, jam datang, jam underscore datang. Kemudian subjeknya kita ubah menjadi jam. Kemudian tipenya kita masukkan sebentar, first value, dimana itu adalah value pertama. Kemudian close ya, oke, close. Lalu di grup by kedua kita akan ubah di sini konfigurasinya menjadi jam pulang. Baik. Kemudian setelah itu di grup field kita akan menginput atau memasukkan nama karyawan. Lalu yang kedua kita akan memasukkan jam. Oke, setelah itu tanggal. Maaf salah. Itu kesalahan di awal ya. Lalu kemudian di aggregate kita masukkan nama, yaitu adalah jam underscore pulang untuk sebagai nama jam pulangnya. Subjeknya kita tambahkan jam dan tipenya kita masukkan last value. Kemudian oke, close. Lalu setelah itu kita akan hubungkan dari jam datang ke merge join. Kemudian sama juga di jam pulang kita akan hubungkan ke merge join. Iya, di sini. Lalu dari selepas itu dari merge join kita klik 2 kali. Kemudian setelah itu kita
ubah first stepnya menjadi jam datang, kemudian second stepnya menjadi jam pulang. Oke. Lalu kita ganti ini jadi menjadi full outer. Join tipenya kita mengubah menjadi full outer. Kemudian kita get key file, terus kemudian selanjutnya get key file lagi yang untuk second stepnya. Kemudian setelah itu kita hapus jam, kita delete selected line untuk jam datangnya dan jam pulangnya. Delete selected line. Baik, kemudian oke, kemudian close. Ya, merge join. Terus kemudian kita akan melakukan kita akan menghubungkan dari merge join ini ke select value. Setelah itu kita akan klik 2 kali di sini. Kita get file to select. Jam datang, nama karyawannya di sini kita delete select line. Nama karyawan kita delete, terus lalu tanggal ini kita delete juga. Ini nomor 5 karena tadi saya salah pencet, kita hapus saja ya. Lalu setelah itu kita oke. Kemudian di select value ini kita akan preview dulu ya, apakah datanya sudah bisa menampilkan apa yang seperti kita mau. Oke, ya baik, di sini sudah terlihat bahwa datanya sudah tampil. Kemudian kita akan melakukan step selanjutnya adalah kita akan menghubungkan dari select value ke Microsoft Excel output. Lalu kita main of step, kemudian kita akan browse untuk menyimpan output tersebut. Kita akan pilih file user, kita akan simpan di simpan di download. Kemudian kita beri nama file ini adalah jumlah jam, kemudian .xls, kemudian save. Sudah kita save, lalu kita tekan klik OK. Oke, kemudian kita run di sini, apakah sudah bisa berjalan atau tidak. Yes. Oke. Save as, kita akan menyimpannya di mana tadi, download. Ya, save. Ya, di sini sudah terlihat, di sini semua sudah centang hijau yang menandakan bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik dan transformation has finished. Baik, sekian.